soyok ngene. Sikokno nganu termometer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Totok DMC Purwodadi. Di kesempatan kali ini dari unit Xenia 10 atau 1000 terdapat permasalahan seperti ini. Dari mesin ini menyala sepertinya normal, tapi di bagian knalpot ini asapnya luar biasa. Di sini dari Pak Totok mengukur terlebih dahulu untuk temperaturnya. Di sini masih 77 derajat Celcius. Masih menunggu Pak Totok dari kemaksimalan panasnya ini. Ada oli yang masuk ke ruang bakar dan akhirnya dibuang ke bagian knalpot seperti itu. Tapi ini baru perdugaan. Karena asapnya sangat luar biasa. Terkadang nanti kalau dari mesin ini idlenya sedikit goncang-goncang, nanti asap yang dari knalpot ini banyak sekali. Baru sekali ini menemui permasalahan seperti ini. Jadi Pak Totok masih menganalisa terlebih dahulu, tapi ada dugaan untuk mungkin di bagian bukan mungkin lagi di bagian atas piston ini ada kadar oli yang melumasi, sehingga dari oli ini ikut terbakar dan terjadi atau terdapat asap yang banyak sekali seperti ini. Ini kita buang dengan kipas angin agar dari kipasnya cepat keluar. Ya sekalian ini untuk karena dari musim ini adalah musim hujan, jadi banyak nyamuk, sekalian mengusir nyamuk di bagian dalam bengkel ini. Tak ada di kesini, knalpotnya masuk ke dalam, sekalian ngusir nyamuk. Soalnya ini ngundang semprotan nyamuk itu juga harus ada izin. Nah ini sekalian kita semprot. Masih kita analisa sekarang di 85 derajat Celcius. Di sini Pak Totok menunggu. Tujuan kita mengukur dari temperatur ini adalah temperaturnya ini panas bener atau normal. Kok kipasnya nanti tidak muter-muter, mungkin ada permasalahan dari panas ini terlalu tinggi menyebabkan dari silinder head ini bermasalah seperti itu. Tapi masih kita analisa dulu. Ini langsung saja dari Pak Totok belum mengetahui untuk permasalahannya, jadi mungkin terdapat permasalahan yang sama. Nanti dari para pemirsa juga sedikit banyak mengetahui untuk penyebab-penyebabnya, mungkin dari Pak Totok bisa menyampaikan untuk penyelesaiannya seperti itu. Selamat menyaksikan video dari kita DMC Purwodadi. Semoga video yang Pak Totok bagikan nanti bisa bermanfaat untuk di belakang harinya. Selamat menyaksikan. Sekarang dari asap sudah mulai berkurang. Masih kita awasi terus. Di sini dari temperatur sudah di 88 derajat Celcius. Kita menggunakan termometer untuk mengukur suhu di bagian air radiator. Tentunya lebih panas di bagian mesin ketimbang di bagian radiator.
Di sini Pak Toto juga belum menemui untuk kipas pendingin radiator ini berputar. Ini yang bermasalah dari kipasnya atau dari switch temperaturnya. Coba kita cek untuk temperatur di bagian panel dashboard. Di sini dari temperatur terdapat setengah. Aduh, radio ini ganggu. Kita matikan saja. Temperaturnya setengah. Masih kita awasi. Nanti ini mulai ada terdapat gelembung-gelembung. Ini gelembungnya mungkin panas karena gelembung atau ada kebocoran. Di sini sudah 90 derajat lebih, naik terus. Di sini dari Pak Toto belum menemui untuk kipas radiator terdapat berputar. Nah, ini gelembungnya mulai tambah banyak. Masih kita tunggu. Coba cari kabel, Om. Tak ngetes kipasnya ini, Om. Sekalian bawa apa? Tes pen, Om. Di sini dari Pak Toto mencari penyebab permasalahan terlebih dahulu, nanti baru kita tangani. Sepertinya dari panasnya sudah mulai lebih. Oh, mati. Coba biar kita ukur dulu di 93. Ini sebentar lagi mendidih, mendekati 100. 93,5 masih naik lagi. Berarti ini memang dari mesin ini terdapat overheat karena dari kipas pendingin radiator ini tidak mau berputar. Jadi bukannya kita hanya menangani di bagian untuk silinder headnya atau memeriksa di bagian silinder headnya, tentunya dari penyebab-penyebabnya harus kita lakukan analisa dulu. 94 masih naik lagi. Pak Toto akan melakukan pengecekan arus di bagian kipas. Arusnya ada atau arusnya tidak ada. Nah, sekarang muter. Ini tak senggol-senggol, soketnya sekarang muter. Berarti soketnya tadi tidak connect. Coba cari air, Om. Air biasa dulu enggak apa-apa, nanti dibuang. Sudah mati lagi. Padahal belum turun loh. Tadi kita senggol-senggol, muter. Sekarang mati lagi. Coba kita tunggu lagi. Di 94 apakah naik atau muter. Tadi sekitar 94 muter. Tapi melihat dari soket masih bagus. Coba kita cek untuk arus masanya.
arus masanya ada atau arus negatif. Arus positifnya tentunya temperatur naik dulu, baru terdapat arus yang masuk ke bagian relay kipas yang disampaikan oleh ECU. Ini 92,5, tinggi sekali, ini belum muter. Karena ada beberapa kemungkinan atau penyebab dari permasalahan ini, dari sensor IAT atau sensor temperaturnya yang memberi sinyal kepada ECU disampaikan ke relay, akhirnya kipas radiator ini berputar yang kurang bagus atau kurang akurat, menjadikan kipas tidak mau putar. Juga bisa untuk di bagian kipasnya. Ini Pak Toto masih menunggu lagi di 94, berapa itu Om? 94,5. Masih di 95 sudah mati lagi, berarti kipas ini tidak ada masalah. Tapi untuk sensor IAT nya atau yang memberi sinyal kepada ECU agar dari kipas ini diberi arus, mungkin saja tidak cocok. Ini temperaturnya turun apa airnya sing entek? Oh masih. Ini masih kita awasi lagi, kita pastikan kembali permasalahannya sebelum kita membongkar untuk di bagian silinder head. Sembilan 94,9 dari kipas mulai berputar. Kita cek lagi untuk matinya. Di 95, 94, 94,5 ini mati lagi. Sebetulnya untuk otomatis atau sensor IAT-nya berfungsi, cuma saya mencermati ini kok terlalu tinggi seperti itu. Terlalu tinggi baru berputar. Pateni Om. Sekarang Pak Toto akan mengecek di posisi panas seperti ini, banyune ndi mau. Biar matikan dulu, nanti kita cek apakah ada lonjakan air di bagian sampean nang kono se. Didungok karo ndungokke ya Om. Ada lonjakan air atau tidak? Coba disetar. Apakah ada bocoran kompresi? Di sini dari kompresi Pak Toto memperhatikan juga tidak ada lonjakan atau semburan, berarti tidak ada yang bocor. Nah, ini yang jadi bingung mekanik seperti ini. Tapi karena ada indikasi asap, secara teori pun di ruang bangkar pastinya ada kadar oli. Lah dari manakah kadar oli tersebut masuk ke bagian ruang bangkar? Lah kita harus membuka di silinder head untuk mengetahui penyebabnya seperti itu. Terus patah ini Om, kita akan buka dulu dari silinder headnya. Nah, di sini bisa terlihat Pak Toto. Ternyata untuk di bagian
saringan udara atau wadah saringan udara ini ada kadar olinya. Berarti yang terbakar tadi oli yang kemebul masuk ke ruang bakar, berarti dari atas. Nanti kita lepas dulu untuk ini cover saringan, coba kita perhatikan kembali nanti. Panas loh Om, alon-alon gak apa-apa. Aduh, nah ini di sini, aduh, ini olinya ini, berarti olinya masuk ke intake manifold. Berarti asap yang terdapat di bagian knalpot tadi oli yang dari intake manifold. Sebentar kita periksa lebih lanjut lagi. Ini tambah ada olinya lumayan banyak. Pak Toto akan mengecek dari kapasitas oli, mungkin apa terlalu banyak ya isi olinya. Sebelum kita menindaklanjuti dulu untuk pembongkaran silinder head, saya akan mengecek kapasitas oli, mungkin terlalu banyak dari olinya. Dan ternyata benar. Akan kita dekatkan sebentar dari kameranya. Jadi kita tidak membuka silinder headnya dulu karena tidak terdapat kebocoran. Nah ini penyebab oli yang masuk ke bagian ruang bakar ternyata dari, saya yakin dari ini, dari selang penguapan masuk ke bagian intake manifold dan ke masuk ruang bakar. Di sini Pak Toto mencermati tadi olinya kita colok di sebelah sini. Ini sudah ditandai, saya tidak mengetahui pasti. Dan di sini terdapat ukuran F, berarti dari colokan atau setik oli ini terdapat patah, tapi malah dibuat patokan di bagian atasnya. Lah untuk lebih yakinnya, untuk kapasitas mesin ini berapa tadi Om? 2, berapa tadi ditutupnya? Di sini ada tulisannya, wes gowore nih. Sampai jelas ke ya ora jelas. Xenia 10 untuk kapasitas oli dengan filter oli ini 2,30 liter, berarti 2,3 liter. Tanpa filter oli 2,10 liter. Ini pengisian olinya. Sedangkan untuk di 13 ini atau 4 silinder ini kapasitas oli 3 liter dengan pergantian filter oli. Tanpa filter oli ini 2,7. Seperti itu. Jadi berarti ini oli baru dugaan kembali, Pak Toto belum melakukan pengetapan. Coba Om, olinya ditap apa terlalu banyak. Seperti itu, tadi asapnya kok agak janggal saya, terlalu banyak. Kalau ring patah biasanya terdapat asap,
mungkin saja dari analisanya Pak Toto tadi masalah panas, alatnya Pak Toto yang error. Seperti itu. Jadi kita tidak langsung des dibukar semua, kita lakukan analisa terlebih dahulu, baru kita lakukan penanganan. Yang jelas jangan gerusa-gerusu, jangan mengulang, dan jangan sampai salah sasaran dalam perbaikan. Karena analisa itu sangat penting sekali. Sebagai dokter pun untuk mengobati pasien harus ada analisa-analisa, baru dilakukan pembuatan resep dan sebagainya. Setelah pembuatan resep pun juga ada analisa lagi. Nanti efeknya gimana di berobat ini. Seperti ini Pak Toto juga baru dibongkar, ternyata ada ini tadi di bagian selang yang masuk ke intake manifold ini terdapat oli. Oh, berarti olinya bukan dari bawah, berarti dari atas. Kemudian Pak Toto mengecek untuk kapasitas jumlah oli. Di sini tadi kita perhatikan, di sini ada tulisan F. Di sini sudah ditandai kembali. Nah, ini tak ulang lagi Pak Toto, tidak ngapusi. Coba tak colok lagi mumpung belum ditap Om Arman. Nah, ini bisa diperhatikan, oli ini sampai sini, padahal F-nya tadi di sini, ini sudah patah, seperti itu. Kita tunggu dulu Om Arman lakukan pengetapan oli, berarti indikasinya oli terlalu banyak. Dan di sini dari Pak Toto juga menyarankan kembali, terkadang memang terdapat informasi ataupun ketidakmengertian dalam pengisian oli, bisa mencari di Google. Sebetulnya itu banyak sekali yang sudah share. Apabila kebingungan isi transmisi mobil ini isinya berapa, oli mesin ini isinya berapa, kalau tidak tahu, mungkin saja kalau bertanya dari orang yang ditanya tersebut tidak mengetahui untuk keakuratan atau kebenarannya, lebih baik ditanyakan di Google. Kan banyak sekali yang share itu, nanti bisa disaring. Terkadang ini biasanya mungkin kayak dari Daihatsu nanti membuat blog sendiri, terusan dari Toyota membuat blog sendiri seperti itu. Jadi kita bisa setidaknya mengetahui. Jadi jangan jaga ke bengkel tok. Terkadang bengkel orang ngerti, tapi mungkin karena dia sudah bertitel mekanik dikira ki ngerti lah, seperti itu. Jadi seperti dulu kasus transmisi matic isinya terlalu banyak, ternyata ada isinya, caranya seperti itu. Jadi bukan semua mekanik itu mengetahui, ngaku mekanik itu ngakui. Pak Toto juga terkadang tidak menutupi kebodohannya Pak Toto. Memang kalau dikatakan bodoh, ya bodoh, bukan bodoh ya. Sebetulnya belum mengetahui seperti itu. Jadi lebih baik kita cari informasi yang benar. Sekarang zamannya teknologi di Google ini banyak sekali yang meng-share atau membagikan ke semuanya, di YouTube juga. Jadi kalau di YouTube terkadang ini seseorang membagikan video yang tidak benar dianggap jadi patokan. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita saring atau kita cari untuk video-video yang lain, apakah terdapat kesamaan analisa ataupun dari yang kita maksud adalah oli ini terdapat kesamaan jumlah. Nah, itu nanti kita saring sendiri yang benar yang mana, ya seperti itu. Indikasi dari tarikan berat bisa juga karena dari kadar oli masuk ke ruang bakar, akhirnya dari sistem pengampiannya tidak sempurna di ruang bakar, pastinya dari busi akan terdapat basah. Terus dari kesemuanya, karena dari ini akeh katanya. Nah, ini kita tunggu dulu Pak Toto menyelesaikan ceritanya, nanti tak duduhke untuk jumlah kadar kapasitas olinya. Bisa ditaruh di jerigen yang ada ukurannya Om. Nanti biar dari para pemirsa juga mengetahui, dari Pak Toto juga tidak ngarang. Sebetulnya bukan kerusakan di bagian mesin, tapi hanya sepele saja untuk permasalahan, terkadang sudah dilakukan untuk pembongkaran. Dari kesemuanya diteliti tidak ada masalah,
ya sing rugi sapa? Nah, sing berarti bengkele. Dari oli mesin sudah kita lakukan pengetapan, ternyata isinya 5 liter lebih. Di bagian bawah ini masih dilakukan pengetapan, dan yang sudah ditap ini sudah 5 liter. Di sini persis di sini 5 liter, di sana masih ada sisa. Berarti isinya lebih. Mungkin saja dari patokan setik oli tadi dibuat patokan. Padahal dari setik oli tadi sudah terdapat patah tulisan atau huruf F-nya ini di bagian bawah, kemudian membuat tanda sendiri, dan pastinya akan terdapat kelebihan karena dari F itu adalah full atau lebihnya oli atau maksimalnya pengisian oli, malah dipakai patokan untuk di bagian bawah, sedangkan untuk bagian atas yang seharusnya F ini dibuatkan sendiri. Saya tidak tahu rumusnya dari mana. Jadi di sini dari Pak Toto yang disampaikan untuk keluhan asap di bagian knalpot yang terlalu banyak tadi, ternyata dari oli ini terlalu banyak isinya. Kemudian dari mobil ini tidak ada tenaga. Secara otomatis sudah Pak Toto sampaikan tadi, karena dari efek oli yang masuk ke ruang bakar terlalu banyak, tentunya akan mempengaruhi untuk kinerja mesin tersebut, karena dari oli terdapat banyak kadar, dari bahan bakar terdapat banyak kadar oli, pastinya dari tenaga mesin akan berkurang, seperti itu. Dan sudah kita sampaikan tadi, berasalnya dari oli atau aliran olinya ini dari intake manifold yang tersalur melalui ini selang penguapan, selang penguapan masuk ke ruang intake manifold dan akhirnya masuk ke ruang bakar. Dan di sini Om Arman, Pak Toto minta untuk mengecek dari sensor IAT. Nanti kita cek, kita bersihkan. Dari sensornya sebetulnya masih bisa berfungsi agar lebih sensitif di temperaturnya nanti tidak terlalu tinggi, akan kita bersihkan. Saya yakin ada kotoran menjadikan dari kinerja sensornya tersebut terlalu tinggi. Saya juga tidak mengetahui pasti untuk ukurannya berapa. Terus terang Pak Toto juga bukan orang yang ahli dalam mengukur temperatur nanti muternya seberapa seperti itu, karena setahunnya Pak Toto ini sekitar pokoknya di sekitar 90-an lah seperti itu. Pokoknya 86 sampai 90 ini biasanya di kapasitas ukuran temperatur seperti itu akan berputar. Tadi kita ukur di 95, kemudian di 94,5 ternyata sudah mati lagi kipasnya. Tapi di bagian temperatur atau jarum temperatur masih di posisi tengah, tidak naik sama sekali, berarti tidak ada indikasi dari mesin ini overheat. Jadi analisanya Pak Toto tadi yang sebelumnya salah, karena kita belum mengetahui. Untungnya tadi tidak langsung kita bedeli semua atau kita bongkar semua, kita terus melakukan analisa dan akhirnya ketemu permasalahan hanya sepele, dari oli ini terlalu banyak, menjadikan performa mesin ini terdapat keanehan. Tadi juga kita bersihkan untuk selang-selang atau pipa-pipa yang terisi oli atau terbasahi oli. Nanti biar tidak tentunya akan mengganggu sistem pembakaran. Pastinya angin yang masuk nanti tidak ada kadar olinya. Nanti kita coba bagikan kembali seperti apa setelah kita lakukan pemeriksaan. Tentunya asap di bagian knalpot nanti untuk langsung hilang tidak bisa, karena terlalu basah. Oli di bagian knalpot pastinya masih mengendap di langit-langit atau di dinding-dinding knalpot, sampai kalau dari depan ke belakang nanti kalau panas ini nanti biasanya juga akan kering sendiri. Tapi untuk langsung hilangnya pasti juga tidak bisa.
Tapi bisa kita akali dipercepat dengan nanti kita semprot atau isi air dari knalpot, ini juga bisa lebih mempercepat untuk keringnya knalpot. Nganggo ring pase gak iso? Pun kendul. Oh wis kendul. Ini sik panas. Kuncinya pira ta iki? Dua. Nah nganggo sok iso gak? Nganggo sok rak diuntir tangan ngono ta? Kita akan amplas. Di sini memang terdapat kerak-kerak di bagian yang menempel di bagian kayak kas apa ya? Bubuk itu loh. Amplas Om. Jadi terbungkus untuk sensor IAT-nya. Tap-tapannya buat ditutup sisan. Wes buat sebel to mau. Sudah bersih kembali untuk sensor temperaturnya. Akan kita pasang kembali. Dari oli nanti akan kita isikan sebanyak yang tertera di bagian cover saringan udara tadi 2,3. Ya mungkin kita lebih sedikit kan tidak apa-apa, 2,5 atau 2,5 liter. Tapi jangan terlalu banyak. Karena ada kapasitas-kapasitas yang harus kita ketahui untuk pengisian oli. Dulu Pak Toto juga pernah menemui untuk di jenis Zebra. Kita tap itu sekitar 12 liter. Knalpotnya kemendeng, ndak karu-karuan. Ternyata setelah saya tanyakan, karena dari mobil juga mogok di bagian ruang piston atau ruang bakar itu terdapat banyak sekali oli, harus kita keringkan untuk menyalakannya. Karena dari mesin ini kita starter tidak bisa terlalu banyak oli, sehingga dari piston ini tidak bisa bergerak nganceng gara-gara volume yang seharusnya di bagian atas piston itu volume udara terdapat isi oli. Jadi ini piston tidak bisa bergerak seperti itu. 12 liter kita tap. Setelah kita buka dari busi, kemudian kita start agar dari oli keluar, ini baru bisa bergerak dari askrupnya atau pistonnya naik turun, dan busi kita bersihkan. Alhamdulillah dari permasalahan selesai. Hanya permasalahan pengisian oli yang tidak mengetahui kapasitasnya, dikira sampai penuh. Katanya dilihat kok enggak penuh-penuh di bagian tutup atas, ya enggak mungkin penuh. Nanti kalau di bagian terlihat di bagian atas ini kelihat olinya atau kapasitas olinya, ya nanti tidak ada ruang udara di bagian ruang mesin. Jadi pastinya nanti ya olinya nurut-nurut, kadang seal juga bocor seperti itu. Jadi memang ada kapasitasnya yang harus kita ketahui untuk jumlah pengisian oli. Sudah terpasang kencang untuk sensor temperatur. Akan kita pasang soketnya, kemudian
Tatapannya radiator juga tutup om. Hilang nih wongnya. Tatapan radiator juga tutup. Kandil. Anu, banyune radiator juga ke sing jauh toh. Sing anu toh. Master. Masternya kan neneng toh. Mau kecampur-campur ya. Akan kita isikan oli dan air radiator, nanti kita cek nyalanya kembali. Ini kita isikan berdasarkan garis-garis di wadah oli. Sudah kita isikan sebanyak 2,1 liter perkiraan, karena kita lebihkan sedikit dari wadah garisnya tadi, di bagian wadah garisnya, dan coba kita lakukan untuk pengecekan. Saya yakin tidak akan nyampe ini, atau mungkin pas di garis full, pas ada kelebihan sedikit, paling berapa strip saja. Kita cek lagi, nanti kita informasikan untuk pengisian oli. Jadi jangan dipakai patokan. Nah ini 2 liter, berapa ini di sini persis. Jadi bukan patokannya ini dibuatkan sendiri. Saya tidak mengetahui pasti untuk sebelumnya. Sekarang dinyalakan om. Apa? Akan kita tambahkan kembali untuk airnya. Dan yang sebelumnya tadi dari knalpot langsung banyak sekali. Di sini coba kita bawa ke belakang dari anunya, kameranya. Bisa diperhatikan dari knalpot ini juga mulai berkurang, pastinya nanti akan masih terdapat oli atau asap yang harus kita keringkan. Tidak seperti yang sebelumnya, saat kita nyalakan langsung banyak sekali dari asap. Coba nanti kita tunggu panas dulu dari mesinnya atau knalpotnya memanas. Nanti pasti masih ada asap, tapi saya yakin tidak terlalu banyak. Suam protes sik ngene.
kadar olinya seperti ini. Ini kalau tidak kita bantu sangat lama sekali ini. Dah, nganti raketok. Nganti raketok. Hah? Ih, metu kabeh oline. Heeh. Kok terus leng isi kok kono kakean kuwi. Kandhane oline kakean. Di sini dari oli yang terdapat di bagian knalpot ini pada keluar. Ini memang prosesnya lama karena terlalu penuh untuk olinya di dalam knalpot. Nanti kita tunggu, tetap kita tunggu. Pokoknya seperti mobil kebakaran ini. Ngene rek tenagane kon ra ilang iki piye, kakean oli kok ngene ya. Itu berarti gentongane kuwi ya. Iya. Lah ya kayak semprotan nyamuk toh. Piye? Saya tak gasnya gede ben keguak. Ya metu neh. Neng kan gak akeh kaya mau. Lah ini tulan semprotan mau. Saya campur oli ya dah. Di sini dari Pak Toto mencukupkan video di kesempatan kali ini. Dari permasalahan sudah kita deteksi ternyata untuk pengisian oli ini terlalu banyak dari kapasitas jauh sekali dari kapasitas standarnya dan menyebabkan dari knalpot terisi oli
sehingga dari mesin atau performa mesin ini akan menjadi kurang. Di sini tadi sudah kita lakukan untuk pembersihan knalpot, di sini sudah mulai agak berkurang, tapi masih saja untuk kadar-kadar oli dan air karena tadi kita semprotkan di bagian dalam kendang knalpot agar dari oli ini cepat kering seperti itu atau cepat keluar, dan alhamdulillah sudah mulai berkurang. Saya yakin untuk lama-kelamaan dari mesin ini sudah digunakan terus knalpot mulai kering, dari asap akan hilang seperti itu. Semoga video yang tidak seberapa ini bisa menjadi manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan atau analisa-analisa yang kurang tepat tadi. Alhamdulillah dari permasalahan sudah kita temukan. Akhir kata, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi masih bersama kita DMC Purwodadi di tema-tema yang lain. Loh, nak digas wis ra metu. Angger digas yo ngecrot banyune karo oline. Tapi wis mulai berkurang akeh. Tadi sempat kita lakukan pengukuran juga setelah dari sensor IAT atau sensor temperatur kita bersihkan di 91 derajat. Ini sudah bisa berputar dari kipas radiatornya. Jadi mesin ini tidak terlalu panas, tidak seperti sebelumnya. Jadi resik mesinnya. Saya mau koprot oli, wamproti ya.